Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revina Permatauli dari jurusan Akuntansi Syariah 3A dengan NIM 22821 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat tugas video materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmatik kualitinya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, matematik, dan algoritma pada abad ke-9 Masehi. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filsuf Islam yang terkenal, yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq al-Kindi yang lahir tahun 809 Masehi. Al-Khawarizmi lahir tahun 780 Masehi, mengandalkan sistem nomor desimal dan angka 0, 0, 0, 0 seperti yang kita pakai sekarang atau yang disebut angka Arab dan sudah terkenal sejak 830 Masehi. Hal ini diakui oleh Hendriksen, penulis buku Accounting Theory, sebagai sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Bagaimana sih sejarah akuntansi itu? Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama, mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan bookkeeping tersebut dapat ditemukan sejak zaman kerajaan Babilonia, Firaun Mesir, dan kode-kode Hammurabi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syria Utara. Menurut Pacioli, seorang ilmuwan dengan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita, a Review of Arithmetic Geometry and Proportions. Dalam buku tersebut, ia memberikan penjelasan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar, ledger, dan memorandum. Sedangkan menurut Hendriksen dalam buku Accounting Theory menulis kutipan, ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu akuntansi. Artinya, besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi. Perkembangan akuntansi syariah. Sejalan dengan mulai diberlakukannya ketentuan terseparasi bagi perbankan syariah, selama tahun laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak Ikatan Akuntan Indonesia yang ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang diperlukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia kepada para akuntan publik Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan pemenuhan ketentuan tersebut yang mulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006. Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait di dalam Komite Akuntansi Syariah, di mana Bank Indonesia sebagai salah satu anggotanya bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak lainnya. Zainul Bahar Noor berargumen bahwa dasar akrual melanggar syariah Islam karena mengakui pendapatan yang terjadi di masa pendatang yang sifatnya belum pasti, ada unsur gharar pen. Tetapi Alia berdalih bahwa dasar akrual mengakui terjadinya peristiwa atau transaksi non-kas, misalnya penjualan dan kredit atau piutang, meskipun piutang belum tentu tertagih, tetapi pembukuan kontrak atau piutang penjualan yang berdasarkan kesepakatan tidak bertentangan dengan kaidah Islam.
Adanya laporan keuangan tambahan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat infak dan sedekah, perlakuan transaksi berbasis kas atau akrual juga menjadi perhatian akuntansi syariah. PSAK nomor 101 paragraf 25 menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas syariah disusun atas dasar atau basis akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas atau dasar kas. Demikian pula menurut PSAK nomor 59 paragraf 25 bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi pendapatan atau revenue sharing dan bagi laba atau profit sharing. Penggunaan basis akrual dan basis kas pernah menjadi perdebatan ketika penyusunan standar akuntansi syariah tersebut antara praktisi Zainul Bahar Noor, mantan Direktur Utama BMI, dan Elia anggota IAI II. Apa aja sih istilah yang digunakan akuntansi syariah? Yang saya ketahui dalam akuntansi syariah terdapat 3 istilah. Yang pertama itu Al-Jaridah. Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Yang kedua itu Daftar Al-Yaumiyah, yaitu buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal nama Ruznamah. Yang ketiga itu jenis laporan keuangannya. Yang pertama ada Al-Khidmah, yang kedua Al-Jame'ah, yang ketiga perhitungan, dan yang keempat pelaporan zakat. Berikutnya adalah materi terakhir, yaitu tentang hubungan antara akuntansi syariah dan akuntansi modern. Dari kutipan pertama dijelaskan bahwa hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah karena adanya interaksi antara Lucia Pacioli dan pedagang Arab yang memunculkan dugaan mengenai konsep double entry. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan para pedagang Arab. Kutipan yang kedua menjelaskan bahwa hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan.